Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Ramadhani dari FTKJ 2 ingin mewawancarai Pak RW tentang masalah di Kampung Nega. Assalamualaikum Pak, saya ingin mewawancarai Bapak tentang pelaksanaan gotong royong. Apakah semua pelaksanaan gotong royong di daerah ini berjalan dengan lancar? Hmm, Terkait gotong royong, mungkin bukan sebuah masalahnya kalau gotong royong mah, karena gotong royong itu merupakan sebuah tradisi ya. Yang namanya gotong royong, apalagi kita warga Indonesia yang mana menjunjung adat ketimuran, bahwasanya gotong royong itu merupakan sebuah warisan dari leluhur. Kita itu kan diharuskan untuk bergotong royong gitu. Jadi kalau misalkan gotong royong itu merupakan sebuah tradisi rutinitas yang menjadi rutinitas ataupun adat kebiasaan, apalagi di wilayah kita ini yang masih terbilang pedalaman ya. Gotong royong itu memang sering ya, sering dilaksanakan di kita ini seperti itu. Apakah semua warga ikut melaksanakan gotong royong? Selama saya menjabat sebagai ketua RW, alhamdulillah di kampung ini pelaksanaan gotong royong berjalan dengan diikuti oleh, kalau semuanya tidak ya. Karena kan banyak warga itu yang merantau, tidak semuanya ada di kampung. Tapi untuk warga yang ada di kampung, alhamdulillah antusiasnya itu baik ya. Hampir semuanya mengikuti kegiatan gotong royong itu. Kan semuanya hampir pasti ada yang tidak mengikuti. Nah, hal apa yang akan dilakukan Bapak untuk warga yang susah untuk diajak bergotong royong? Ya, kan seperti ini. Kita itu harus melihat secara objektif gitu ya, jangan subjektif. Karena kan yang namanya gotong royong ini sifatnya itu tidak memaksa. Yang pertama itu. Jadi ketika kita melaksanakan gotong royong itu jangan ada paksaan. Kan yang namanya tidak terpaksa itu pastilah ada yang mau, ada juga yang tidak mau. Mungkin untuk mengantisipasinya itu di sini kalau kita melakukan kalau kita kembali ke secara norma ya, normanya ini kan di sini norma sosial. Jadi adapun sanksi yang didapat oleh warga yang tidak melaksanakan gotong royong tersebut, ya pastinya sanksi sosial. Maksudnya kan misalkan si A melaksanakan gotong royong sedangkan si B tidak melaksanakan gotong royong dengan catatan tanpa ada halangan apapun, otomatis kan si A ini itu pasti bakal menilai kurang baik kepada orang yang tidak melaksanakan gotong royong tersebut seperti itu. Jadi untuk melaksanakan gotong royong ini, yang pertama tadi, jadi kami tidak memaksa, itu kembali lagi kepada kesadaran masing-masing. Adapun bagi orang yang tidak melaksanakan gotong royong dengan catatan seperti kan ada kendala ataupun ada hal-hal lain yang tidak dapat ditinggalkan, ya yang namanya kita hidup bermasyarakat pasti kita memaklumi. Tapi kalau misalkan alasannya itu tidak ada alasan, hanya dalam artian tidak mau mengikuti atau tidak mau bersosial dengan masyarakat, otomatis secara tidak langsung sanksi sosial yang akan terjadi pada warga yang tidak melaksanakan gotong royong tersebut. Jadi ya cara mengantisipasinya mungkin dari pihak RW ataupun dari RT melakukan pendekatan kepada orang yang tidak melaksanakan gotong royong tersebut. Jadi cari tahu apa akar permasalahannya sehingga dia tidak melaksanakan gotong royong tersebut. Apakah masalahnya ada masalah dengan pemerintahan ataupun dengan warga lingkungan sekitarnya? Ya kalau misalkan tidak ada masalah, misalkan masalah A, masalah B atau masalah lainnya, berarti otomatis yaitu masalahnya ada di diri pribadinya sendiri. Kalau misalkan masalahnya di diri pribadinya sendiri, mau kita melakukan pendekatan ataupun apapun itu,
ya tidak akan bisa berubah lagi. Itu tergantung pada dirinya sendiri. Kan setiap desa pasti ada orang yang beda pendapat, Iya. tidak semua desa pendapat. Untuk mengatasi hal yang untuk orang yang berbeda pendapat gimana? Nah, otomatis ya itu kan kita itu manusia. Pasti yang namanya manusia itu diberi akal pikiran. Yang namanya pikiran itu tidak semua sama. Anda dengan saya pasti berbeda pikirannya. Nah, dalam konteks ini itu kan namanya dinamika. Dinamika ini dapat dipecahkan dengan yang ada namanya itu adalah musyawarah. Jadi untuk mengantisipasi perbedaan pendapat antara orang-orang yang ada dalam skup lingkungan kemasyarakatan ini, ya kita melakukannya itu dengan cara bermusyawarah. Apalagi kan ya kita tentunya diharuskan untuk bermusyawarah dalam melakukan segala hal, dalam memutuskan segala hal. Misalkan itu ketika misalkan kita mau gotong royong, ini konteksnya dalam gotong royong. Dalam memutuskan waktu saja. Kita kan tidak semena-mena memutuskan besok harus gotong royong ataupun minggu depan harus gotong royong. Kita kan harus rempung dulu bersama warga siapnya kapan. Jadi mereka juga bisa meluangkan waktu untuk mengantisipasi yang tadi. Misalkan yang misalkan yang ada halangan sehingga tidak bisa melaksanakan gotong royong. Jadi intinya untuk menghindari perbedaan pendapat, ya jalannya satu, melakukan musyawarah. Kalau misalkan sudah musyawarah itu kan wadahnya ya, wadah untuk mengutarakan perbedaan pendapat kita. Adapun hasil dari musyawarah itu yang tadinya berbeda paham, semoga bisa menjadi satu paham. Kan yang namanya musyawarah, ya musyawarah mufakat kan, pasti hasilnya itu disepakati bersama. Yang tidak sependapat juga harus lapang dada, seperti itu kalau hasil musyawarah. Kan di kampung Nega gotong royong disebut lancar. Hal apa saja yang dilakukan gotong royong? Gotong royong apa saja yang dilakukan di kampung Nega? Oh. Nah, gotong royong yang biasa kita laksanakan di kampung ini biasanya tidak jauh ya. Pertama, membersihkan saluran irigasi ataupun kirmir dia disebut nanti kirmir ataupun selokan. Kemudian membersihkan jalan yang banyak lumpur. Kemudian ya gotong royong yang lainnya, misalkan ada orang yang renovasi rumah. Biasanya kalau orang tersebut tidak mempunyai biaya yang cukup, biasanya meminta bantuan kepada RT ataupun RW untuk melaksanakan gotong royong seperti itu. Jadi kita menginstruksikan kepada warga melaksanakan gotong royong bedah rumah ataupun renovasi rumah. Dan biasanya kalau masjid ada perbaikan renovasi masjid, ya banyak lah, karena kan ya selama di sini misalkan kemarin memperbaiki jalan, alhamdulillah hampir semua warga turun ikut melaksanakan gotong royong. Jadi hal-hal yang bersifat umum pasti dilaksanakan dengan cara bergotong royong. Yang intinya yang rutin, sangat rutin sekali itu membersihkan selokan, membersihkan jalan, dan kalau untuk yang tahun kali membersihkan makam seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.